Dulu Nabi dakwah ke Thaif bukan disambut tapi disambit. Jadi manusia itu diciptakan keluh kesah. Umat Nabi Nuh waktu itu sholat sebagaimana sholatnya kaum muslimin sekarang, maguriku, mereka nggak akan tenggelam. Masya Allah. Bumikan nilai-nilai Ramadan. Maksudnya apa Bu? Bulan Ramadan ini bulan doa. Doa kita diijabah. Orang yang puasa sampai beduk, doanya itu nggak akan ditolak. Makanya nanti ibu lagi Ramadan, ya udah nggak usah mikirin apa hal-hal yang nggak penting, doa yang banyak. Ya Allah, ada orang udah nenteng ke timun suri, kita belum punya. Ya Allah, berikanlah hamba. Gitu. Sebab doanya orang puasa mustajab. Bu, kata Al-Baqarah ya, ayat 186. Ini udah hafal semua ayatnya ibu-ibu. Ayo bareng. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Masya Allah, yang kepanasan di bawah yarsudur. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya tetangga orang Wadas, kayaknya pesantren semua. Ya, Al-Baqarah apal, ini apal, alhamdulillah. Ya, pengajian. Ini alhamdulillah. Ada ibu-ibu ngaji, Bu. Udah berpuluh-puluh tahun. Yang dikumpulin bukan ilmu, tapi tas gitu. Ini tas hari Rebo, ya kan? Ini tas hari Senin. Kalau tas hari Sabtu, kue suka rada banyakan. Tapi di sini mah beneran ngajinya, paham semua ya. Jadi kalau kita minta sama Allah, Allah akan mengabulkan doa. Ada yang mungkin gak percaya, Pak Ustadz, saya kok minta haji dari kemarin belum dapat. Coba di Ramadan tahun ini banyakin, karena buahnya orang puasa itu takwa dan bekalnya orang haji itu takwa. Insya Allah kita semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Langitkan doa, minta, ya Allah, banyakin. Selama lagi puasa, daripada dia banyak ngerumpi, daripada dia banyak gaul yang gak benar. Ibu, saya di Pamulang hadir pengajian Ramadan. Hari pertama ada ustazah, udah juz ke-25. Saya bilang, ustazah baru sehari udah 25 juz. Iya Pak Ustadz, ini nyambung sama Ramadan kemarin. Oh, saya pikir langsung tancap gas 25 juz. Nah, maksudnya apa? Langitkan doa, banyakin doa. Udah ngomong yang baik-baik. Ya Allah, ya Rob, ibu maunya apa? Ya, doa. Kemudian bumikan nilai-nilai Ramadan. Coba, ibu kalau Ramadan kan saking berkahnya. Ada ustazah di Malaysia, kemarin saya ceramah ngajar di Malaysia. Di bulan-bulan Desember Bu, coba deh kalau Ramadan, makanannya beda sama di luar Ramadan. Sahur pertama Bu, ayam ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ada yang diopor, ada yang di teriyaki. Ayam mau dipotong di teriyaki. Yakin? Diteriyakin. Ya Allah, ayam aja berapa model. Ya Bu, sahur pertama. Kenapa? Karena berkahnya Ramadan. Saya sering bilang, Bu, jangankan ayam, Ramadan mah biji salak aja empuk. Alhamdulillah. Nah, orang tadi langitkan doa, sekarang bumikan akhlak baik. Orang
kalau lagi Ramadan mau ngomong jelek ditahan. Betul apa betul? Papasan sama si ibu itu. Ya Allah, si ibu itu mah taraweh juga mau kenanya masih bolong-bolong. Iya. Dia mau ngomong gitu ditahan. Jangan. Dia mah walaupun mau kenanya bolong, sholatnya rajin. Kita mau kena bagus, rapi, karena nggak pernah dipakai gitu. Pakai pas Ramadan doang gitu ya. Nah, bumikan nilai baik Ramadan. Yang suka sedekah, banyakin sedekah. Yang suka baca Quran, lebih banyak lagi baca Quran. Yang suka zikir, banyakin lagi zikirnya. Yang suka tadarus, kita manfaatkan tadarus. Yang terawih, ibu, malahan hatta yansarifal imam. Kalau imam sampai selesai witir, kita pulang, ditulis sholat 1 malam penuh. Masya. Bahkan tetangga saya tukang sate, Bu. Kalau hari bukan Ramadan, dia keluarnya jam 5 sore, mulai dagang. Tapi kalau Ramadan, dia keluarnya jam 9, habis sholat tarawih, baru dia dorong gerobak. Saya tanya, Cak, nggak takut nggak habis? Yang memberi rezeki itu Allah. Kalau Ramadan ini saya nggak tarawih, kapan lagi saya bisa tarawih? Justru inilah bekalan saya untuk pulang menghadap Allah. Subhanallah, sampai kayak begitu, Bu. Ya, kita bumikan. Ibu salam, mungkin ibu bagi ke masjid makanan buat buka ya, Bu. Ya, ibu punya kacang hijau 1 genggam, masak air 2 galon. Banyak kuahnya. Ya lumayan lah gitu. Biar kebagian. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berbagi. Ya, bisa sampai zakat, infak, sedekah. Ada anak yatim disantuni. Ini adalah akhlak yang baik. Yang ngumpul silaturahim. Ada orang yang salah, kesalahannya kita maafkan. Ini yang kita bumikan. Insya Allah habis Ramadan sah kita mengucapkan minal aidina. Semoga orang yang berhari raya dan semoga menjadi orang-orang yang menang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Irfan, ini sudah jam 10:30. Mungkin apakah dibuka tanya jawab ya kan buat boleh. Hadirin yang hari ini bersama-sama dengan kita. Oke, yang mau bertanya boleh. Parfum masih ada nggak ya? Parfum. Pengen nyiapin Parfum, iya. Parfum ada. Saya juga ada di Ciampea. Iya. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Tadi saya lihat ada yang numprak di bawah nih. Ada yang numprak di bawah. Numprak itu apa? Ada yang jatuh. Oke, silakan. Yang bebas sama aja. Ya, pokoknya siapa aja yang megang mic nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Insya Ibu Allah. namanya siapa? Oh iya, saya dengan Letria Ustadz. Letria. Ya, Passwordnya ada nggak? Nggak pakai. Bukan kuis. Insya Allah kalau kita nanti tiba di bulan Ramadan Ustadz. Ya. Kita kan ada mengejar hataman Quran. Sementara waktu kita terbatas. Di pekerjaan, siang, sehabis sholat, ada semacam kultum. Itu sekitar 1 jam. Boleh nggak kira-kira kita sambil dengar tausiah, kita sambil baca Al-Quran? Karena pernah ditegur tuh, lebih baik disimpan dan menyimak. Padahal kita juga ada niat mau mengejar itu, mengejar hataman. Iya, bagus banget Bagus, ini pertanyaannya kasih, Irfan. Ustaz. Ini jarang sekali hal ini ditanyakan ya Bu ya. Berarti Biasanya orang tuh kalau sembako nanya. 2 ya Ustadz? Hah? Sembako 2. 1. Terima kasih Ustadz. Ya. Sekian Ustadz. Tolong dicatat aja namanya. Terus buat apa dicatat? Iya dicatat aja dulu gitu. Ibu Lestri ya? Letria. Silakan Irfan mungkin. Saya lagi nyari parfumnya udah siap belum? Oh iya. Oh ada parfum. Ustadz Haji Awan Pianto.
Wah, ini ibu langsung dapat hadiah, Masya Allah ya. Jadi gini, ini masalah manajemen waktu. Waktu kan 24 jam. Sebenarnya kalau satu juz, kalau yang lumayan bacanya 30 menit. 30 menit tuh satu juz. Ya, kalau model ustazah gini 30 menit satu juz selesai. Kalau yang muridnya 1 jam kelar. Kalau yang muridnya mungkin 3 jam. Yang AU-nya AU gitu. 3 jam. 3 jam gitu. Kadang-kadang gayanya doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'aba ta'ata gitu. Kholako gitu kan. Gak apa-apa. Yang penting kalau yang 30 menit sampai 1 jam, ini lumayan nih. Mungkin 2 jam. Itu mungkin bisa dimanfaatkan ba'das sahur qoblal fajr. Habis sahur kita manfaatin. Habis itu qobliyah subuh, langit dan isinya. Langit bumi dan isinya. Habis itu sholat subuh. Habis subuh, kalau ibu belum jalan ke kerja, baca tuh 30 menit. Oh, saya jalan kerja Pak Ustadz. Kalau naik mobil, di mobil bisa baca. Ya kalau naik motor, rada susah kan begini. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Takut nyebrang halamannya. Ini masalah manajemen waktu. Nah. Tipsnya. Atau lagi masak ibu ya. Lagi nganget-ngangetin kan. Sekarang kan zamannya zaman gampang ya bu. Set sambil ngangetin. Atau 5 waktu sholat. Ya. Zuhur, asar misalnya. Maghrib, isya. Kita manfaatkan sesudah sebelumnya itu. Untuk kita sempetin baca selembar 2 lembar. Emang kalau lagi tausiah, apalagi kita duduk depan ustadznya, kalau kita baca, sangkanya tidak menghormati yang bicara. Karena Ibnul Muqaffa mengatakan, ta'allam husnal istima'i kama ta'allam husnal kalam. Kita suruh belajar kemampuan listening skill. Artinya kemampuan mendengarkan. Walaupun ilmu yang disampaikan udah tahu. Gak usah ibu bacain. Wah saya udah tahu nih. Ada orang yang bicara gitu, wah tahu juga ini. Wah saya mau udah pernah ini gitu. Jangan, diem. Ta'allam husnal istima'i kama ta'allam husnal kalam. Jadi supaya tidak menyinggung. Apalagi kita buka baca di situ kan dianya perasaannya nggak enak. Maka kita pilih waktu-waktunya yang safe, yang aman, apalagi waktu-waktu mubarak. Misalnya ibu siaran aksi Indosiar saya sama Irfan jam 2. Ibu nyalain TV dari jam 9 malam. Kelamaan ya. Pas nih belum Irfan nih gitu kan keluar sambil baca. Apalagi itu waktu-waktu yang mustajabah. Waktu sahur ya. Kan sebenarnya sahur itu kira-kira 50 ayat dibaca. Ya kira-kira 30 menitan sebenarnya ya. Nah di situ habis sahur ada waktu jeda, jangan langsung tidur misalnya kan, perut juga kasih jeda, di situ kita isi. Mudah-mudahan waktu kita berkah ya, Ibu Letria. Kerjanya di mana Ibu Letria? Kerjanya di Dahakim. Hakim. Di Hakim. Kayaknya nggak ada yang gini di sini. Insya Allah katanya. The next. Oke. Bayangkan. Ustadz kalau kita baca Al-Quran, kalau dengan mendengarkan saja boleh nggak Ustadz? Misal kan sekarang sudah ada murotal gitu. Nilainya beda nggak antara kita mendengarkan saja dengan sambil membaca mushaf Al-Qurannya? Ya mendengarkan juga bagus. Karena Nabi suka mendengar Quran dari orang lain. Nabi pernah menyuruh sahabat, dia bilang baca. Dia baca surat An-Nisa. Nabi dengerin ada pahalanya sendiri. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum
turhamun. Kita dengerin Quran dapat rahmat. Tapi kewajiban kita terhadap Quran adalah at-tilawah. Warattilil Qur'ana tartila. Arti suruh baca dengan tartil. Mendengarkan ada manfaatnya. Malah ibu kalau di mobil nyetel ayat, itu suasana hati juga beda. Jangan kayak kuburan. Suruh dirikan sholat di rumah dan dibacakan Quran. Apalagi dulu saya kalau beli rumah, kalau mau yang murah biasanya yang orang-orang takut. Katanya di situ ada setannya. Kontrak juga zaman murah. Begitu masuk, assalamualaikum, memang rasanya beda. Saya malah pernah pertama kali beli rumah ada ya di Jakarta Barat. Saya lagi sholat, itu masih gelap ya. Saya masuk sholat ditemenin. Begitu saya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari lantai 2 perasaan ada yang turun. Begitu. Mungkin dia bilang, ayo ah. Ya, jadi luar biasa ini pertanyaan. Jadi begitu ah. Ya, jadi kalau mendengar namanya istima. Tapi kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama setelah iman, al-imanu bihi, kemudian at-tilawah wal qiraah. Baru abis itu al-fahmu wat tadabbur, memahaminya. Baru abis itu kemudian menghafalkannya. Baru abis itu kemudian mengamalkannya. Habis mengamalkannya, mendakwahkannya. Jadi itu secara tahapan seperti itu. Insya Allah bisa melakukan. Insya Allah. Bertahap. Amin, amin. Ada lagi yang mau nanya? Silakan, tuh sebelah sana tuh yang biru. Ini sekalian Arja punten. Dan kalau Irfan sambil dengerin, kemudian misalnya surat itu apal, kayak misalnya lagi baca amma yatasaalun, kita juga ngikut. Kan ada juga pahala denger sama pahala membaca. Sekalian murojaah. Iya, sekalian murojaah. Oke, silakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Kulsum Pak Ustadz. Saya mau bertanya. Siti Kulsum. Siti Kulsum. Mari kita dengarkan. Ngomong-ngomong PO udah mau puasa nih Pak Ustadz. Saya kan tahun lalu melahirkan. Oh iya, tahun ini rencana? Iya, belum juga Pak Ustadz. Belum. Pusing. Terus lagi masa nifas, saya kan tidak berpuasa sebulan full. Iya. Nah, niatnya kan tahun ini mau bayar, tapi nyatanya nggak keburu. Bukan. Anak masih menyusui jadi bingung, kita lapar mulu gitu ya. Iya, iya. Akhirnya sampai sekarang kagak kebayar Pak Ustadz. Kan seharusnya bayar fidyah kan tahun ini. Ya. Kebetulan ekonomi lagi begini Pak Ustadz. Kira-kira nih boleh kagak kalau untuk tahun bayarnya tahun yang akan datang gitu. Ya. Kalaupun boleh niatnya gimana gitu. Ya, jadi Makasih, Pak Ustadz. ini luar biasa keresahan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tuh kalau dia nggak taat dia resah. Kalau orang yang nggak beriman dia sehat. Nggak puasa Ramadan, datang misalnya panggilan Allah azan, orang sholat dia nggak sholat, hati dia nggak ada gelisah-gelisahnya. Tapi kalau orang yang beriman, begitu dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahkan yang haid aja, aduh saya lagi haid mau puasa dari awal. Sampai ada yang nanya kemarin Pak Ustadz, ini ada teman saya, dia bilang Pak Ustadz saya mau minum kayak Primolut gitu, ya, yang untuk penunda haid. Pak Ustadz katanya kalau KB suntik yang 2 bulan 3 bulanan katanya itu bisa nggak haid ya, biar saya puasanya full. Walaupun ulama menganjurkan nggak usah, natural aja. Kecuali memang kalau haji kan ongkosnya juga mahal dan kita belum tentu bisa berangkat haji lagi tahun depannya. Kalau saya Irfan mau berangkat tiap tahun, kalau perlu haji sebulan 2 kali kita bisa berangkat haji sebulan 2 kali, ya kan? Iya, kalau seandainya ada haji sebulan 2 kali. Tapi kalau dia kan enggak, itu kemudian ya udah deh. Ya, apalagi pas periodnya, pas lagi tawaf, ya maka ya dokter kemudian menganjurkan dia minum obat. Nah dalam kasus ini ya seharusnya sekarang ini dibayar.
Tapi kalau belum bisa dibayar, ibu kasih makan orang miskin sejumlah yang sejumlah makan sehari orang miskin sesuai dengan hari yang kita nggak puasa. Tapi tadi dibilang sekarang saya mau ngasih makan orang juga, mau makan sendiri aja susah, apalagi saya laparan melulu karena bawaan nyusuin ya kan, bawaan nyusuin kan di sini dikenyot, di sini sakit gitu kan. So tahu emang Ustaz pernah nyusuin? Iya. Sini kenyot sini sakit. Ya karena Ipan cerita. Jadi lapar gitu ya. Nah pernah ada kejadian orang menggauli istrinya di siang Ramadan. Hukumnya kalau sengaja maka lelakinya dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh kejeda. Dia bilang ya Rasulullah yang sebulan aja saya nggak kuat apalagi yang 2 bulan katanya. Ya kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Begitu beri makan 60 orang miskin, saya gak sanggup. Nabi yang ngeluarin, nih buat kasih makan orang miskin. Cari di kampung Anda mana yang paling miskin. Yang paling miskin saya ya Rasul. Akhirnya dia udah melanggar, puasa gak kuat. Ya ngasih orang miskin gak bisa, dikasih sama Nabi. Nih duitnya, kasihin orang yang miskin. Saya yang paling miskin di situ. Akhirnya dia juga yang ngambil gitu. Untung banyak. Ini maksudnya apa? Jadi kalau belum sanggup, ya kalau nanti suaminya nggak sanggup, ya mudah-mudahan tahun depannya setelah puasa diberikan kesanggupan. Karena ini tidak bisa melakukan bukan karena main-main, bukan karena melalaikan, tapi karena sedang menyusui. Apalagi memang ya kalau ibu takut akan diri ibu sebenarnya. Karena ada takut akan diri sendiri atau takut akan bayi. Apalagi kalau takut dua-duanya. Takut bayinya kurang sehat dan dirinya juga kalau dia nyusuin. Mungkin dia akan kekurangan kalsium. Perempuan kan karena nyusui peluang untuk osteoporosisnya tuh lebih besar misalnya. Dokter bilang ibu jangan puasa, maka nggak puasa. Mudah-mudahan tahun depan bisa dibayar. Apalagi saya doain nih di bulan Sya'ban sama Haji Irfan Hakim. Mudah-mudahan suaminya abis ini promosi jabatan, kerjaannya sukses, bisa ngasih 1 mut ya makan untuk buat orang yang miskin sebagai fidyah juga. Kalau nanti tahun depannya baru bisa bayar. Jadi lintas lewat Ramadan tahun depannya bisa? Iya bisa, itu yang bayar fidyah nanti. Karena kelewatan, mestinya kan di Sya'ban ini terakhir. Ibu bisa bayar, anak-anak saya juga. Saya semangati yang perempuan-perempuan. Ayo yang dibayar nih pas di Sya'ban, saya kasih uang jajannya gitu. Tapi kalau bayar batal puasa lewat Ramadan berikutnya gimana? Nah itu juga pakai fidyah ya. Kalau sudah lewat kan seharusnya waktu muasa, waktu luas 1 tahun ya kan. Dari Ramadan ada Syawal, ada Dzulqa'dah. Ini masih Sya'ban walaupun udah muntasab Sya'ban, udah lewat 15 Sya'ban. Kalau yang masih punya utang mau bayar boleh ya, karena masih ada nih beberapa hari lagi. Ya, kecuali memang kalau dia sangat lemah, apalagi yang bukan ahli puasa. Yang makruh itu nggak boleh mendahului Ramadan 1 hari sebelumnya. Misalnya besok Ramadan, hari ini dia puasa, padahal dia bukan ahli puasa, nggak boleh. Kalau dia memang biasa puasa, boleh-boleh aja. Tidak ada kemakruhan buat orang-orang yang ahli puasa. Tapi kalau dia tanggung nih, masih ada 1 lagi, saya mau tuntaskan nih. Hari Senin besok walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban, sebagian sudah persiapan untuk masuk Ramadan. Kalau dia masih punya utang kepada Allah lebih hak untuk dibayar. Fidyah itu sebesar apa? Kalau ya fidyah? Ada ukurannya. Kalau nggak salah saya mengingat ya 1 mud ya, atau seharga dia ya makan seharga dia makan. Ya normal kalau dia makan sehari 50.000 kali ya, cukup ya beli beras, 50.000 ya Bu ya, sehari. beli lauk, telur,
Iya, mau 10 ribuan lah. 35.000 sehari. Ya, bisa tergantung yang makan siapa gitu kan. Kayak zakat fitrah, ada yang berasnya 10.000, ada yang berasnya 50.000. Yang berasnya 50.000 jangan pakai bayar yang 10.000. Air pan kan berasnya juga Bu, dicucinya pakai air mineral. Oke, sip. Mudah-mudahan ibu jadi satu harinya kata 35.000, berarti kalau gitu tuh dikali 30 gitu ya? Iya. Oke. Bu, ibu, fidyahnya saya bayarin aja ya. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu yang menyusui lagi. Udah cukup satu aja. Ntar semuanya. Wah, pada ngaku. Yang sebelah sini yang tua juga saya menyusui. Tuh, nanti dicatat ibu ya. Ya, tolong Haji Awan. Ya. Tuh, dicatat. Supaya Ramadannya lebih lega lagi ya. Amin. Salam buat bayinya Bu ya. 35.000. Ya 1 juta lah ya kira-kira ya. Insya Allah. Ibu nanti hubungin polsek terdekat ya. Yaudah, nanti Bu ya habis acara ya insya Allah ya. Habis acara Ibu Ibu nunggu di sini ya.